Selamat siang, teman-teman angkatan 2021 golongan E. Kami dari kelompok 6 golongan E Praktikum Bio angkatan 2015 yang melakukan penyuluhan Dagus Ibu mengenai obat tetes hidung dan Rotahaler. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Benedetta Krisanti, NIM 148, Maria Novinita NIM 149, Maria Melania NIM 151, dan Advenia Larasati NIM 152. Yang pertama adalah penyuluhan Dagus Ibu mengenai obat tetes hidung. Obat tetes hidung ini bisa diperoleh di tempat-tempat seperti yang pertama ada rumah sakit, toko obat berizin, atau apotek. Lalu untuk cara penggunaannya, gunakanlah obat sesuai dengan petunjuk cara pakai yang telah ditentukan dan pada waktu yang tepat. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, lebarkan lubang hidung. Tengadahkan kepala atau letakkan kepala pada bantal yang miring. Lalu masukkan ujung alat penetes sedalam 1 cm ke dalam lubang hidung. Teteskan obat pada lubang hidung sesuai petunjuk yang ada pada kemasan, sesuai dosis yang ditentukan. Jika diperlukan, ulangi tahapan di atas untuk lubang hidung yang lain. Lalu, setelah meneteskan obat pada hidung, kita tekuk kepala ke depan antara kedua lutut dan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan, dan tetaplah pada posisi ini selama beberapa menit. Jangan menggunakan satu obat untuk lebih dari satu orang, agar tidak terjadi penularan infeksi. Lalu, jika sudah, bilas alat penetes dengan air mendidih. Yang terakhir, cuci tangan setelah selesai. Selanjutnya, masuk pada penyimpanan obat. Nah, yang pertama itu, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian, obatnya itu disimpan dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. Labelnya itu jangan dilepas karena berisi aturan pemakaian obat tersebut. Kemudian, obatnya disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung, atau sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tertera pada kemasan obat. Nah, jangan digunakan lagi bila sudah terbuka lebih dari 30 hari. Kemudian, konsultasi dengan apoteker, karena setiap obat memiliki kondisi penyimpanan yang berbeda-beda. Kemudian lanjut di pembuangannya. Yang pertama itu, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Nah, yang kedua, untuk bahan obat yang mengandung antibiotik, sebaiknya tetap berada dalam kemasan aslinya dengan dicampur bersama air atau tanah atau bahan pengotor lainnya. Kemudian ditutup rapat. Nah, setelah itu buang isinya bersama wadah ke tempat sampah dengan menghilangkan label pada obat tersebut. Selanjutnya, Dagus Ibu mengenai Rotahaler. Rotahaler itu bisa didapatkan dari resep dokter atau menebus langsung di apotek. Kemudian untuk cara penggunaannya, yang pertama pastikan bagian mulut Rotahaler bersih, kering, dan bebas dari benda apapun. Pegang bagian mulut Rotahaler secara vertikal, kemudian putar sesuai arah yang terdapat pada Rotahaler. Kemudian yang kedua, masukkan dan tekan kapsul Rotacaps ke dalam lubang yang menonjol pada bagian belakang Rotahaler. Bagian kapsul yang transparan harus masuk terlebih dahulu. Lalu tekan kapsul ke dalam sampai sejajar dengan bagian atas lubang. Kemudian yang ketiga, pegang Rotahaler secara horizontal atau mendatar dengan garis cetakan menghadap ke atas. Putar badan Rotahaler berlawanan arah sampai maksimal untuk membuka kapsul di dalam Rotahaler. Pastikan posisi Rotahaler tetap horizontal. Kemudian yang keempat, pegang Rotahaler menjauh dari mulut, buang nafas terlebih dahulu, letakkan bagian ujung Rotahaler di mulut antara gigi dan bibir. Lakukan satu tarikan nafas dengan cepat dan dalam melalui bagian mulut alat. Tahan napas sebisa mungkin sekurang-kurangnya beberapa detik, kemudian keluarkan Rotahaler dari mulut dan buang nafas. Yang kelima, tarik kedua bagian Rotahaler sehingga terbuka dan buang kapsul keluar. Pastikan kedua bagian kapsul telah dikeluarkan sebelum menggunakan Rotahaler kembali. Apabila dokter menyarankan untuk menggunakan 2 kapsul, tunggu sekitar 30 detik sebelum menggunakan kapsul selanjutnya dengan mengulang langkah dari nomor 2 sampai 4.
Selanjutnya untuk cara penyimpanannya itu, Rotahauler dapat disimpan di tempat sejuk dan kering pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terhindar dari sinar matahari langsung. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, jangan membuka kapsul bila tidak digunakan dan pastikan selalu mengecek waktu kadaluarsa obat. Untuk cara pembuangannya itu, sebelum dibuang harus memastikan bahwa wadah atau botolnya sudah kosong. Tidak boleh dilubangi, digepengkan, atau dibakar karena dapat menyebabkan ledakan. Setelah memastikan hal di atas, Rotahauler jika sudah habis maka dapat langsung dibuang ke tempat sampah. Namun jika Rotahaulernya masih tersisa dan sudah kadaluarsa, maka dapat dikembalikan ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit agar dapat dibuang dengan aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dapat menuliskan di kolom komentar. Terima kasih.